Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 4, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu daerah atau wilayah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan daerah masyarakat itu sendiri. Desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Otonomi daerah dalam konteks NKRI. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Landasan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Asas otonomi daerah meliputi asas desentralisasi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan pelimpahan beberapa urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil di daerah, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat tersebut. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan tugas tertentu. Prinsip otonomi daerah nyata, bertanggung jawab, dinamis, serta kesatuan, real dan tanggung jawab, penyebaran, keserasian, dan pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah: peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, mendorong untuk memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Topik yang kedua adalah kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah. Kedudukan dan peran pemerintah pusat meliputi fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah atau kabupaten meliputi sebagai berikut. Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus diatur pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Daerah khusus meliputi Jakarta dan Papua. Daerah istimewa meliputi Yogyakarta dan Aceh. Perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa. DPRD meliputi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Proses pemilihan kepala daerah. Kepala daerah atau wakil dipilih dalam satu pasangan calon dalam pilkada berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seorang warga negara Indonesia memperoleh suara lebih 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih. Apabila tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti pemenang pertama dan kedua. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Topik yang ketiga adalah hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikut adalah bagan hubungan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi misi, tujuan, dan fungsi. Demikianlah anak-anakku materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.